Ada suara yang sunyi di dalam diri. Suara itu tak berteriak, tak memaksa, tapi selalu ada. Ia muncul saat malam, atau ketika langkah kita terasa seperti mengulang jalan yang sama. Itulah suara dari mimpi yang perlahan kita tinggalkan. Bukan karena kita tak ingin mewujudkannya, tapi karena kita terlalu sering membuat kesalahan kecil yang perlahan berubah menjadi penjara. Kesalahan pertama adalah menunggu waktu yang sempurna. Kita bilang, wah nanti saja kalau sudah siap. Padahal kesempurnaan itu ilusi. Tak ada hari yang benar-benar ideal. Tak ada kesiapan mutlak. Yang ada hanya sekarang, dan kesempatan yang perlahan habis saat kita terlalu sibuk merapikan rasa takut. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan bahwa kamu akan bertindak besok. Dunia tidak menunggumu." Dan dunia memang tidak menunggu. Ia terus berputar, sementara kita menunggu lampu hijau yang tak kunjung menyala. Kesalahan berikutnya, kita terlalu sibuk mendengar suara orang lain sampai kehilangan suara diri sendiri. Mimpi yang tadinya jernih menjadi kabur, terbungkus oleh komentar, ekspektasi, dan rasa takut ditolak. Kita mengubah jalan kita agar diterima, padahal mimpi tidak butuh restu siapa-siapa. Marcus Aurelius mengingatkan, jika kamu dihantui oleh rasa takut akan penilaian orang lain, ingatlah bahwa mereka tidak akan hidup menggantikanmu. Dan itu benar. Kitalah yang akan menanggung penyesalan saat semuanya sudah terlambat. Kesalahan ketiga, menunda karena merasa belum cukup pintar, belum cukup kuat, belum cukup siap. Padahal, satu-satunya cara menjadi siap adalah dengan melangkah meski sedikit, meski gemetar. Seneca berkata, keberanian bukanlah tidak takut, tetapi bertindak meski takut. Dan disitulah letak perbedaan mereka yang berhasil dan mereka yang tertinggal. Yang satu belajar sambil berjalan, yang lain terus menunggu sampai tidak ada lagi jalan. Banyak dari kita menyimpan ide besar, impian mulia, keinginan mendalam, tapi semuanya mati pelan-pelan. Karena kita membunuhnya dengan keraguan kecil, dengan 1 jam scroll media sosial, dengan berkata nanti saja, dengan lebih memilih tidur daripada mencoba. 1 langkah kecil. Padahal, mimpi tidak mati karena kita gagal. Mimpi mati karena kita tidak pernah benar-benar mencoba. Ada satu kesalahan yang paling halus yang sering tak kita sadari. Kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menghakimi diri karena belum berhasil. Kita menyebut diri malas, gagal, bodoh. Padahal tidak ada tanah yang bisa menumbuhkan benih jika terus dihujani racun. Tidak ada jiwa yang bisa berani melangkah jika terus digertak oleh batinnya sendiri. Kita lupa bahwa mimpi butuh tempat aman di dalam hati kita sendiri. Tempat yang penuh belas kasih, bukan paksaan. Tempat yang memberi ruang untuk jatuh, belajar, bangkit, tanpa menghina luka yang sempat datang. Bayangkan seorang anak kecil sedang belajar berjalan. Apakah kita marah ketika dia jatuh? Tidak. Kita rangkul dia, kita beri dorongan lembut, dan kita percaya bahwa ia akan bisa. Begitu pula dengan kita. Mimpi itu bukan ujian untuk lulus. Ia adalah jalan untuk tumbuh. Tapi kita terlalu sering berpacu, terlalu sibuk membandingkan langkah kita dengan orang lain. Melihat pencapaian orang sebagai pengingat betapa jauhnya kita tertinggal, padahal mereka punya waktunya sendiri, dan kita pun punya milik kita. Epictetus berkata, jika kamu ingin maju, berhentilah membandingkan dirimu dengan yang lain. Fokuslah pada jalanmu sendiri. Karena hidup bukan perlombaan. Hidup adalah proses mendengar suara terdalammu, dan memilih untuk tetap setia meski dunia berkata tidak masuk akal. Kesalahan lainnya, kita berpikir bahwa sekali gagal berarti semuanya berakhir, padahal mimpi sejati tak bisa dihancurkan. Hanya karena satu kegagalan, ia akan terus muncul, terus memanggil, karena itu adalah bagian dari dirimu yang paling jujur. Kegagalan bukan pertanda akhir, ia hanya isyarat untuk mengubah cara, bukan mimpi yang salah, mungkin hanya pendekatannya yang perlu diubah. Dan kemudian ada satu kesalahan yang paling mematikan. Kita menyerah karena kita merasa sendirian. Mimpi itu sering terasa sunyi, karena ia hanya hidup di dalam kepala kita. Tak semua orang mengerti, tak semua orang mendukung, dan tak jarang mereka justru meremehkan. Tapi jangan salah, banyak orang besar memulai dari sunyi. Banyak pemimpi sejati berjalan dalam diam, mendaki bukitnya sendiri, tanpa sorak-sorai, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan. Sunyi bukan kutukan, itu adalah ruang sakral, tempat benih mimpi bertumbuh. Seneca pernah berkata,
Hidup yang besar tidak menuntut banyak penonton. Kadang ia justru tumbuh dalam ketenangan dan keterasingan. Kita harus belajar berdamai dengan kesendirian, karena disitulah kita bisa benar-benar mendengar suara jiwa, bukan kebisingan dunia, bukan harapan orang lain, tapi apa yang benar-benar ingin kita bangun dalam hidup ini. Ada keheningan yang menyembuhkan, ada diam yang memberi kekuatan. Mimpi tidak butuh hingar-bingar, ia hanya butuh kamu yang percaya meski belum ada hasil, yang bertahan meski belum ada pengakuan, yang mencoba meski belum tahu apakah akan berhasil. Karena keberhasilan bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah akumulasi dari keberanian kecil yang kamu lakukan meski tidak dilihat siapa-siapa. Ada saat di mana kamu akan merasa lelah, bukan lelah secara fisik tapi lelah di dalam. Kamu bertanya dalam hati, apa semua ini layak diperjuangkan? Kamu melihat teman-temanmu melangkah cepat, sementara kamu masih di tempat yang sama. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Mulai bertanya-tanya, mungkin memang bukan takdirku. Tapi percayalah, tidak semua pertumbuhan tampak dari luar. Ada akar yang tumbuh dalam diam, menembus tanah keras, menyiapkan pondasi yang kuat sebelum muncul ke permukaan. Marcus Aurelius berkata, segala sesuatu yang besar akan membutuhkan waktu. Dan kamu sedang dalam proses itu. Jangan remehkan langkah kecilmu. Jangan anggap sia-sia hari-hari penuh usaha yang belum membuahkan hasil. Karena dalam dunia yang tergila-gila pada kecepatan, kesabaran adalah bentuk keberanian yang paling langka. Kita sering mencari perubahan besar, tapi lupa bahwa perubahan sejati terjadi perlahan. Satu kebiasaan kecil yang dijaga. Satu keputusan berani yang tidak dilihat siapa-siapa. Satu malam di mana kamu memilih menulis ide. Bukan hanya mengeluh tentang hidup, itulah bahan-bahan dari mimpi yang nyata. Kesalahan terbesar bukan ketika kamu lambat, bukan ketika kamu bingung, bukan ketika kamu gagal, tapi ketika kamu berhenti mempercayai bahwa kamu masih bisa. Jangan bunuh mimpimu hanya karena jalannya lebih panjang dari yang kamu duga. Banyak orang menyerah satu tikungan sebelum cahaya muncul. Mereka pulang terlalu cepat padahal sebentar lagi sampai. Ada kesalahan lain yang sering terselip diam-diam. Kita menunggu motivasi datang sebelum bergerak. Kita ingin perasaan yang tepat, suasana yang ideal, semangat yang membara. Padahal mimpi tidak tumbuh dari motivasi, tapi dari komitmen. Epictetus bilang, kamu tidak bisa menunggu datangnya inspirasi untuk hidup dengan baik. Kamu harus memilih untuk hidup dengan baik. Sekarang juga. Dan itu berlaku untuk mimpi. Bukan soal seberapa semangat kamu hari ini, tapi seberapa setia kamu tetap berjalan, meski hati sedang ragu, meski langit sedang mendung. Itu sebabnya banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya bakat, tapi karena mereka terlalu bergantung pada semangat sesaat. Mereka menunda karena merasa belum mood. Mereka berhenti ketika rasa malas datang. Padahal jalan mimpi itu seperti membangun jembatan dalam kabut. Kamu tidak selalu tahu apa yang akan kamu temui. Tapi kamu tetap meletakkan batu satu persatu, sampai tiba-tiba kamu menyadari, kamu sudah setengah jalan. Kebesaran lahir dari disiplin yang sepi, dari keputusan-keputusan kecil yang tidak terlihat. Dari pagi-pagi yang kamu pilih untuk tetap menulis, belajar, bekerja, meski tidak ada yang melihat. Meski kamu sendiri pun belum tahu apakah akan berhasil. Marcus Aurelius juga mengingatkan, saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa keajaiban hidup dimulai dari kesediaanmu untuk kembali mencoba. Dan ya, kadang kamu harus mencoba lagi. Meski kemarin kamu kecewa, kadang kamu harus memulai ulang. Meski kamu lelah dihantam kegagalan. Karena satu hal yang pasti, tak ada satu pun impian yang benar-benar mati. Selama kamu masih bersedia menjaganya. Akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan narasi ini. Bukan ujung dari perjuanganmu tentu saja, tapi momen sejenak untuk berhenti, menyadari bahwa yang paling menggagalkan mimpi bukan dunia yang kejam, bukan keadaan yang tak sempurna, bukan orang-orang yang menertawakan langkahmu, tapi dirimu sendiri. Jika kau menyerah, maka jangan menyerah. Jika hari ini kamu masih punya satu niat kecil untuk mencoba, rawatlah itu. Jika hatimu masih diam-diam menyimpan harapan, jaga ia baik-baik. Karena di dunia yang gaduh dan penuh tuntutan ini, berani mempercayai mimpimu sendiri adalah bentuk keberanian yang paling jujur. Dan ingatlah kata Seneca,
Selama kamu hidup, jangan pernah bilang bahwa sudah terlambat. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi seseorang yang tidak lagi menghancurkan mimpinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan narasi ini sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau menemukan sesuatu yang menyentuh batinmu, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bantu kami menyebarkan suara ketenangan di tengah dunia yang kacau. Karena di dunia yang terbakar kita butuh lebih banyak jiwa yang diam, tapi kuat. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap tenang, tetap berjalan, tetap setia pada jalanmu. Karena itu adalah jalan seorang stoik.